Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana kabar, Dek? Cuma Gimana kabar? restunya, Pak. Ini kok pakai bunga segala ini Iya, apa? Pak. Makasih ya. Semoga nanti sukses. Jaga nama baik negara kita. Siap. Kalau bisa jadi duta untuk negara kita. Jaga nama baik untuk adik-adik yang akan berangkat. Kalau adik-adik ini terus nanti aneh-aneh lalu buat masalah di sana, itu akan berakibat pada kuota yang tersisa. Kita masih ada 20.000 lebih yang berangkat. Jadi terus kalau bisa membentuk kelompok grup WA untuk saling komunikasi. Nah, sambil bekerja kalau ada ruang bisa kuliah di universitas terbuka, ya toh. Kemudian ada rumah subsidi yang disediakan oleh Menteri PKP untuk pekerja migran itu juga boleh mulai sekarang dihadirkan di situ. Jadi 23 juta, 4 juta untuk tinggal di sana, mungkin 4 juta dikirim ke keluarga, sisanya tabung. Iya, siap. Tabung. Harus mengetahui kontak-kontak person di kedutaan, Adnaker, Kementerian P2MI, apa saja, sehingga kalau ada apa-apa bisa. Jalur C2G itu lebih murah, prosesnya ribet. Ribet sih enggak, cuman kayak dokumennya tuh agak lumayan banyak yang harus diurus. Ini kan program pemerintah yang udah resmi, kita tuh dilindungi sama pemerintah gitu. Satu, biayanya murah. Jalur C2G itu lebih murah dan pastinya lebih aman karena itu udah ikatan dari pemerintah. Pertama dari minim modal, kedua kayak ini kan program pemerintah yang udah resmi, kita tuh dilindungi sama pemerintah gitu, berangkat ke Korea Selatan. Satu, biayanya murah. Dua, ya itu dan sudah ada skema alurnya yang lebih tepat dari pemerintah. Karena resmi terus aman, kalau misalnya ada apa-apa tuh udah dilindungi sama pemerintah. Prosesnya ribet. Secara totalnya itu lebih simpel lah. Ribet sih enggak, cuman kayak dokumennya tuh agak lumayan banyak yang harus diurus. Fasilitas sendiri itu ada di preliminary. Kita kan sudah di fasilitas preliminary, penginapan gratis, makan gratis. Yang pertama dari akomodasi seperti jaket, kita udah dapat penginapan gratis. Kita juga di sini dilindungi, misalkan kita mau kemana-mana kan kita sudah ditentuin, tiket juga sudah ditentuin dan lain-lain. Terima kasih untuk Bapak Menteri yang sudah mengaspirasi dari teman-teman PMI, memfasilitasi dari keluhan-keluhan yang keluarkan dari PMI, para teman-teman PMI. Adik-adik ini ke Korea itu tidak bawa badan sendiri, udah. Ini diingat ya, enggak bawa badan sendiri. Di pundak adik-adik ini ada nama bangsa Indonesia, ada budaya baik Indonesia, ada nama baik keluarga, ada nama baik suku, adik-adik sekalian. Oleh karena itu, di negara orang jangan aneh-aneh. Syukur-syukur kita punya misi bahwa orang Indonesia itu termasuk orang yang terkenal akhlaknya, hospitality-nya terbaik di dunia, bahkan di Asia. Kalau itu bisa diwujudkan, maka insya Allah nanti kita akan kayak posisi orang Cina, orang Tionghoa di seluruh dunia, dikenal. Orang India di beberapa belahan bumi itu cukup dikenal.
karena dia menyebar dengan budayanya, kulturnya, kebiasaan-kebiasaan baiknya itu ditularkan ke tempat lain. Misalnya orang-orang Tionghoa itu terkenal pekerja keras. Nah, kita apa yang kita tonjolkan? Pekerja keras, berbudi pekerti baik, punya loyalitas terhadap perusahaan, punya kejujuran yang baik, punya dedikasi yang baik, disiplin yang terbaik. Saya Sabtu kemarin libur-libur ke Cirebon, ketemu teman-teman asosiasi Purna Pekerja Migran Pengusaha Purna Pekerja Migran Indonesia. Usahanya bukan kaleng-kaleng, omsetnya per bulan minimal 90 juta. Saya tanya, belajarnya dari mana? Inspirasinya dari Korea. Kalau Mas Bambang yang ada di Jogja, yang punya apa namanya itu, warung restoran jempol, itu omsetnya malah udah 500 jutaan. Jadi Mas Bambang ini dia belajar produknya itu gini, produknya itu adalah produk apa namanya, tepung untuk bungkus lumpia sama dimsum, dan betul-betul kan terkenal tepungnya itu apa namanya, kulitnya pembungkusnya itu terkenal kan memang Korea. Rupanya di sana dia belajar itu juga selain itu. Sekarang pasarnya udah seluruh Indonesia, dan tepung terbaik, kulit terbaik itu dimsum maupun apa itu tadi itu resources maupun lumpia itu dari Mas Bambang, Purna Pekerja Migran Indonesia dari Korea. Manajemen usahanya juga persis contoh Korea manajemen, sehingga anak-anak yang dipekerjakan sekitar 40 orang itu yang di perusahaannya, di rumahnya itu semua nyaman, semua kesejahteraannya bagus, karena nyontoh model penggajian, model manajemen ala Korea. Ya, ini maksud saya tadi itu, adik ini belajarnya gunakan waktu itu, jangan sekedar untuk happy saja, jangan. Happy boleh, hidup dinikmati itu harus, karena hidup ini hanya sekali, maka harus dinikmati. Kalau perlu kita harus menciptakan surga-surga di dunia sebelum kita meninggal nanti. Jadi menikmati surga sebelum kita mati itu penting. Paham maksud saya? Tapi fokus bahwa bekerja di Korea ini baru awal. Masih ada 5-10 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, masa depan kita yang harus kita tuju ke depan. Dan jangan terpengaruh sama media sosial. Kita bisa tiba-tiba jadi orang kaya, orang sukses. Nggak ada tuh. Semua harus bekerja keras. Semua harus dengan doa keras. Semua harus dengan usaha keras. Nggak ada tiba-tiba jadi orang kaya.